Berdiri rumahnya itu dari mana tuh bang? Anggarannya bang nggak tahu dari mana. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Iya. Nggak gampang lo bikin sekolahan lo. Iya. Bener-bener Ya, Iya, mudah-mudahan itu Menteri itu. Pendidikan ya kan Presiden nonton nih. Jadi harus ini. perlu ketahui nih Iya, para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ya kan, gua berdiri rumah belajar ini yang pertama gratis, artinya mereka nggak bayar ya. Yang kedua, di sini kita nggak ada yang gaji. Jadi benar-benar gratis semuanya. Yang belajar enggak kita pungut biaya, yang ngajar pun kita nggak ada yang gaji. Dari mana kok bisa gitu ya kan? Dari mana itu tadi? Gue yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu maha kaya. Gue yakin seyakin-yakin Allah itu maha kaya. Alhamdulillah sampai detik ini semua guru-guru yang ngajar ada bahasa Inggris, ngajarin ngaji, matematika dan yang lain-lain semuanya free dan makin banyak anak-anaknya. Tapi ya gue juga boleh penuh harap sebagai manusia. Tolonglah diperhatikan lah. Artinya pada pemerintah ya, pemerintah kan memang udah punya kewenangan apalagi soal pendidikan ya kan. Itu penting banget di negeri ini karena yang kita bina ini Bang Uji dari SMP ke bawah sampai 5 tahun. Artinya mereka adalah yang akan memimpin negeri ini nanti 10-15 tahun ke depan. Kalau bukan kita nih yang merawat, siapa lagi? Gitu. Itu adalah bagian dari program komunitas trotoar yang gue jalanin sampai sekarang gitu. Yang gaji bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti lagu yang gue bawain Bang Uji. Apa tuh? Tadi guruku jalananku. Itu ciptaan siapa Bang? Ya, mau tahu banget mau tahu aja ya. Jadi yang tadi lagu tadi Bang Aceng sampai itu bikin enak banget. Saya baru denger aja sedikit aja saya kayaknya menghibur banget, enak banget. Bahkan saya sempet menikmatin gitu. Betul. Itu ciptaan dari mana Bang? Kalau ciptaan kebetulan itu saya yang buat sendiri sekitar Mantap. dari 2014 Bang Uji saya bikin itu guruku jalananku. Kenapa guruku jalananku? Iya di sini gue punya hashtag dari dulu guruku jalananku itu belajar itu nggak mesti ya, bukan kita ngelarang di sekolah. Jadi belajar itu nggak mesti di kampus, di sekolahan, di gereja, di wihara, di masjid atau dimanapun, belajar itu di jalanan pun bisa. Karena ya itu tadi guruku jalananku. Pengalaman kita adalah buat gue jadikan guru terbaik. Jalanan adalah guru. Siapapun kita ketemu kayak ketemu Bang Medi kemarin ya kan, kita banyak ngobrol sampai hari ini ketemu. Gue banyak belajar juga. Ya inilah pembelajaran buat gue. Guruku jalan ke siapapun yang berjumpa dengan gue. Alam gue di saat ini ada di tempatnya di studionya Bang Medi yang keren ini. Ya ini akan banyak cerita tentang ya guruku jalananku itu tersendiri Bang. Seperti itu sih. Iya. Inspirasi dari pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi sih yang jelas. Karena memang gue itu tadi gue ceritakan Bang Uji. Gue memang berangkat dari jalanan dan gue yang seperti kata-kata yang di di lagu tadi ya. Jangan pernah merasa tapi harus bisa merasakan. Jangan merasa benar tapi harus mengajarkan kebenaran ya kan. Ketika sudah benar jangan merasa Anda paling benar gitu. Terus di mana kita melangkah, lu melangkah nih di mana aja, bagaimana lu mampu untuk berkarya. Karena apalagi di zaman sekarang nih Bang Uji. Saat ini ya kita direkam nih ya kan lewat channel YouTube yang keren ini ya kan. Ini adalah jejak digital. Ini bagus banget. Justru ini adalah satu momen kesempatan buat siapapun ketika kita bercerita tapi ada jejak rekam digital ini yang bisa dilihat dan ditonton oleh mungkin nanti anak cucu gua nonton. Dulu Bang Aceng kakek ada di YouTube ya Bang Medi gitu lah. Dalam istilah kata saya tuh Bang Aceng, kita mencari konten-konten yang sosial, betul. Karena bukan kita aja, di saat maksud saya tuh biarin malaikat nonton. Amin. Ngerti gak Bang Uji? Iya. Tapi gitu loh. Tentang kebaikan. Apa namanya? Nggak terbesit ya istilahnya, suatu kata-kata yang motivator banget buat teman-teman kita dimanapun berada. Orang lebih banyak menilai teman-teman trotoar atau jalan itu negatif. Pasti negatif. Betul banget. Tapi setelah mereka tahu atau bagaimana, nggak sangka loh dari palu figur Bang Aceng ini kita dapat malah motivasi, kata-kata yang istilahnya nggak mungkin orang bisa mengatakan hal itu kan gitu kan. Bahkan orang-orang berpendidikan pun mungkin ya nggak peduli gitulah. Itu banyak sebenarnya seperti itu ya, mungkin ini pelajaran buat kita lah. Ngomong-ngomong nih judulnya Presiden Trotoar tuh apa tuh Bang? Iya, Presiden Trotoar baru lagi ya. Trotoar nih, gue denger makanya saya ada rencana Bang 2024 Bang. Kita saya jadi tim ses ini Bang. Ya boleh. Itu benar. Apa mau ganti Anis ya Bang? Jadi Presiden Trotoar ya. Ya karena mungkin itu panggilan sebenarnya Bang Uji Bang Medi. Oh iya. Itu panggilan gua dari teman-teman trotoar sendiri ataupun teman-teman yang di luaran. Karena gue punya rumah besar trotoar gitu.
Kenapa presiden trotoar ya? Mungkin satu-satunya presiden bukan di Indonesia, di dunia ini trotoar cuman gua doang. Presiden dunia, presiden dunia trotoar ya cuman gua doang. Kenapa trotoar itu tadi? Di trotoar itu kenapa kok banyak nih ya Bang Uje, Bang Medi, banyak sekali yang gantilah nama trotoar. Trotoar itu ada di bawah rendah, lu bakal di bawah aja jadi diinjek-injek gini. Gue punya filosofi yang bagus tentang trotoar. Iya. Ini teman-teman ketahui yang nonton ya, ini sedikit ilmu mungkin ya. Iya. Trotoar itu kalau teman-teman lihat ya, mungkin bukan lihat lagi ya, sering injak ya di jalanan melewati, dia cuma punya 2 warna. Apa tuh maksudnya Bang? Trotoar itu cuma punya 2 warna, hitam dan putih. Ya, itu ya. Di sini gua ambil kata hitam putih itu, kebanyakan orang menilai hitam itu negatif ya, putih itu positif. Nah di sini gua balik. Yang hitam itu belum tentu negatif, yang putih itu belum tentu positif. Jadi positif dan negatif ini ketika sudah selaras mereka berjalan, maka kan terjadi arus seperti listrik nih yang kita pakai hari ini ya kan. Kalau cuma negatif doang atau positif doang nggak ketemu. Tapi ketika ada positif dan negatif maka terjadilah arus. Bagaimana kita ketika sungai yang lagi mampet ini ya kan akan terjadi arusnya yang bisa untuk mengaliri, ya kita angkutin sampah-sampah, ya itulah trotoar itu. Sejauh ini trotoar itu apa yang sudah dilakukan ya? Apa namanya, masyarakat sekitar atau lingkungan lah bahasanya seperti itu. Apa yang sudah dilakukan atau apa sih motivasinya mau bisa sampai melakukan kegiatan seperti itu? Bahkan kita bicaranya kalau orang mau berbuat biasanya punya modal dulu, betul nggak? Iya, sekarang kita nggak punya modal, bahkan kalau bila perlu kita yang dibantu nih harusnya betul. Tapi dengan kemampuan seadanya, trotoar bisa melakukan hal yang tidak orang semuanya bisa lakukan. Motivasinya apa tuh Bang? Jadi gue jawab ya, ini kan 2 pertanyaan ya, kegiatan dan motivasi ya. Kegiatan trotoar sih banyak ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, di trotoar itu memang kita garis besar ada sebagai seorang pelaku seni ya. Kita akan mempertahankan kesenian dan kebudayaan yang ada di negeri ini ya kan, lewat karya-karya yang kita sajikan, termasuk salah satu lagu yang tadi gue buat itu adalah karya seni. Di sisi lain, trotoar itu bergerak adalah di sosial kemanusiaan. Apa sih sosial kemanusiaan? Ya salah satu salah 2 yang akan saya ceritakan adalah trotoar itu bergerak di kebencanaan juga. Ya pada waktu itu saya terlibat juga sama Bang Uje bareng kebencanaan untuk program konser amal untuk kebencanaan alam. Kebetulan sekali pada waktu itu setelah kita melakukan konser ya Bang ya, kita dapat duit lumayan lah banyak. Akhirnya saya langsung berangkat ke Lombok sama teman-teman. Di sana kita memberikan bantuan langsung dan kita langsung memberikan kalau trauma healing kepada korban-korban anak-anak, lebih khusus ke anak-anak, karena dari dulu sampai saat ini Bang Uje, saya itu memang banyak sekali kedekatan dengan anak-anak, gampang untuk mendekati anak-anak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini bergerak di pendidikan. Di hampir jalan 3 tahun ini saya sama istri saya sama teman-teman dibantu Bang Uje, Bang Bau sama Kak Ustadz Abi dan teman-teman trotoar yang lain, kita punya rumah belajar gratis di daerah Kalibaru, pesisir Jakarta Utara. Mantap, itu. Rumah belajar gratis loh. Rumah belajar gratis itu suatu benar-benar apa Bang, jangan bilang berkah lagi, ini suatu yang mulia bener-bener ya kan. Itu berdiri rumahnya itu dari mana tuh Bang? Anggarannya Bang, nggak tahu dari mana. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Gue nggak gampang lu bikin sekolahan lu. Bener-bener. Ya mudah-mudahan Menteri Pendidikan ya kan, Presiden nonton nih. Jadi harus ini. Perlu ketahui nih para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ya kan, gue berdiri rumah belajar ini yang pertama gratis, artinya mereka nggak bayar ya. Yang kedua, di sini kita nggak ada yang gaji. Jadi benar-benar gratis semuanya. Yang belajar enggak kita pungut biaya, yang ngajar pun kita nggak ada yang gaji. Dari mana kok bisa gitu ya kan? Dari mana? Itu tadi gue yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu maha kaya. Gue yakin seyakin-yakin Allah itu maha kaya. Alhamdulillah sampai detik ini semua guru-guru yang ngajar ada bahasa Inggris, ngajarin ngaji, matematika dan yang lain-lain, semuanya free dan makin banyak anak-anaknya. Tapi ya gue juga boleh penuh harap sebagai manusia, tolonglah diperhatikan lah. Artinya pada pemerintah kan memang udah punya kewenangan, apalagi soal pendidikan ya kan. Itu penting banget di negeri ini, karena yang kita bina ini Bang Uje dari SMP ke bawah sampai 5 tahun. Artinya mereka adalah yang akan memimpin negeri ini nanti 10-15 tahun ke depan. Kalau bukan kita nih yang merawat, siapa lagi?
gitu. Itu adalah bagian dari program komunitas trotoar yang gue jalanin sampai sekarang gitu. Yang gaji bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul. Karena gini Bang Uji, menarik ya. Ini teman-teman menarik banget ya. Ketika misalnya contoh ya, lu contoh pejabat setempat lah ya. Ketika ngeliat program gua, lu gaji gua sama guru-guru yang lain yang bantu gua gaji per bulan. Itu habis Bang Uji. Manusia yang gaji habis, tapi Allah kalau yang gaji nggak ada habis-habisnya. Nggak putus-putus kalau Allah gaji. Iya, mau ngerokok ada, mau ngopi ada, mau ngajar nggak punya bensin tiba-tiba ada bensin kan. Allah semua yang ngasih, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nih, gua biar nggak tegang. Bener-bener terharu loh dengar ucapan dari semua Bang Aceh, apalagi dong Bang Uje nih. Gua nggak nyangka loh, nyata Bang Uje ini luas juga ya. Apa yang luas nih? Apa yang jidat yang luas ya? Iya, bayangin aja loh ketemu dengan Bang Aceh ini suatu bagi gua harapan yang bener-bener harus kita patut contoh, bener. Gua belum pernah ya ketemu seorang seperti ini, ya kan? Sejauh ini Bang, dari Abang mulai berkarya sampai detik ini udah berapa buah lagu yang Abang bikin Bang? Kalau lagu, alhamdulillah sudah puluhan lagu. Cuman untuk yang produksi ada beberapa. Karena itu tadi, gua sering kali mengalahkan yang namanya lebih ke pribadi. Artinya kan karya ini kan pribadi ya. Lebih kadang setiap gue mau berkarya, bikin lagu, bikin klip, ada aja nih misalkan untuk ternyata kita harus dibutuhkan untuk ini, bencanaan, pendidikan anak-anak, untuk dan yang lain-lain. Akhirnya tersendat itu tidak membuat gue jadi resah. Bahkan ya mungkin Allah menugaskan gue ya kayak gitu. Mungkin ya belum saatnya untuk mengeluarkan lagu-lagu yang banyak misalkan. Ada beberapa lagu yang udah kita launching Bang Uje. Kayak Guruku Jalananku ini lagu yang lama belum gua garap dan belum gua hak cipta. Gitu. Kalau lagu yang lain kayak Vespaku Tanah Airku atau Aku Dia dan Mereka, 3 Patung itu udah keluar semua di YouTube, ada semua. Bagaimana kita denger satu lagu lagi? Lagu lagi bener. Lagu andalan. Iya, kita udah denger tuh Guruku Jalananku nih. Jalananku. Sekarang yang lagunya andalannya Bang. Andalannya Bang. Di luar. Muridku di luar. Dah. Coba lagu ya. Muridku enggak bayaran gitu ya. Lagu kalau gue sih sebenarnya lagu andalan nggak ada ya, cuman ada beberapa lagu. Tapi ini akan gue bawain berhubung kita lagi bersama ya. Mana kopi tadi? Kopi. Kopinya dibawa semua dong gitu kan. Iya, kopinya dong. Iya, benar. Makanya hostnya ada telepon tadi sih. Di bos. Den, udah. Kan Den. Mantap. Asli. Siap, makasih banyak. Dengar lagu lagi nih. Lanjut lagu lah. Nih tadi potong ya. Oke. Baik, gua akan bawain lagu ini. Ini lagu permintaan sebenarnya. Kalau pernah jalan-jalan ke Pancoran? Bang Uji pernah? Kayaknya belum Bang. Itu sih. Iya. Di Pancoran tuh ada patungnya lagi nunjuk ya. Itu ada yang tahu gak patung apa? Pindahin nunjukin. Itu namanya patung apa itu? Patung apa namanya? Yang di Pancoran, patung Pancoran. Dirgantara. Iya. Oh iya. Pak, jadi lagu ini bentar ya. Iklan. Iya, minum dulu Bang. Udah, enggak apa-apa, santai. Enak ngopi ngerokok enggak enak. Iya lah. Oke, lanjut ya. Bang Bedi kalau tahu patung di Pancoran itu adalah ada patung Dirgantara namanya. Dan mungkin teman-teman orang Jakarta tahu kalau itu patung Pancoran. Tapi belum tentu teman-teman tahu siapa yang buat patung itu. Tahu gak yang buat? Bang Dieng. Nggak tahu ya. Mungkin ya mungkin teman-teman banyak lah ya. Ada yang tahu tapi banyak yang nggak tahu. Itu yang membuat adalah Edi Sunarso. Edi Sunarso adalah salah satu pemahat di zaman Soekarno. Dia punya cerita yang sangat sedih ketika patung itu hampir selesai dibuat. Itu belum selesai lah ya. Itu iring-iringan jenazah Bung Karno di bawahnya. Jadi pada waktu itu sedih banget. Jadi gua sama temen gua itu Mas Erlan bikin bagaimana biar orang itu menghargai karya-karya Edi Sunarso. Akhirnya gue bikin lewat lagu. Ini lagu yang gue bawain. Sedikit tambahan. Itu patung itu biayanya dari mana tau mbak? Dia mobil Soekarno. Betul. Serius. Iya, mobil VW kodoknya Soekarno itu dijual. Tahu nih. Untuk ini sejarah. Patung. Sejarah nih. Saya baru tahu ini. Sampai Bung Karno meninggal itu belum lunas. Betul. Dijual. Nah kemarin gue dengar Bang Uci cerita tentang duit yang 60 juta, uang apa sih? Gue bingung. Makanya gue kaget. Bingung gue bener. Itu nanti di belakang layar aja.
Ya ini sedih banget ya lagunya, tapi gue akan bawain buat teman-teman tahu ya. Ini kisah kami, Jakarta yang dulu sunyi. Mana suaranya? Di sinilah kami menjulang berdiri. Bung Karno, Bapak bangsa, melahirkan kami lewat tangan berupa yang luar biasa. Ini Sunarso dan kelompok Kamca. Wajah kami, wajah Indonesia, menyapa dunia dengan sukacita. Inilah kami, tiga patung kebanggaan untuk Indonesia. Inilah satu benar yang benar beragam sejarah. Hah? Ayo suaranya ya. Lagu sejarah lo. Kalau aku bingung. Pelajar sejarah nggak masuk sih lu. Iya, gua bolos. Kenapa? Pelajar sejarah nggak masuk dia pelajar Sampai gue bilang guru sejarah, guru kardus, guru kardus, Indonesia kardus. Jadi itu bener asli Bang Aceng, ciptaan Bang Aceng sendiri tuh. Ya alhamdulillah. Gua hati-hati tuh Bang Aceng ini meluas loh. Iya. Ini ada yang gimana? Kebetulan lagu ini udah kita garap semua dari klipnya, dari jadi aman. Jadi aman, oh udah ada ya. Jadi kalau mau nonton fullnya ada. Oh, gitu ya. Ada di sini, Nanti ada di terakhir sini. link YouTube sama Instagramnya Bang Aceng nanti kita. Ada di sini ya. Ada. Yes, kalau mau tentang konten YouTube-nya Bang Aceng nih, ada di sini nih. Ini semua tentang klipnya Bang Aceng ya. Namanya apa? Ya, pokoknya di Presiden Trotoar Presiden Official. Official. Instagram juga sama Presiden Trotoar. Karena kita anak trotoar. Kalau anak pasar, pasar. Iya, anak pasar. Mau gue ikut mana aja, gue ikut aja deh. Ini gue serah aja Bang J. Gue lebih banyak memahami dari Bang Aceng ini. Gue lebih banyak belajar lah. Karena gue juga baru belajar ya, belum apa ini sebenarnya. Bagi gue nih udah terhormat banget tuh. Gue bisa datang ke sini. Presiden datang ke sini loh. Presiden trotoar lu. Taruh di mana sini ya Bang? Gue jujur nih Bang J. Lu pas pampres ya. Nih Bang J, maaf nih, gue jujur ya. Tadi gue nge-share ke Bang Aceng ya. Bang Aceng, maaf nih, gue bikin status di WA gue. Gue ada makan datang podcast, kedatangan tamu besar, artis, presiden trotoar, bener gak? Ya kan? Gue ngambil gambar, Cier, oh iya komen. Ayalan belakang lu bener gak tuh? Ini ada Ini dia nih guys. Gue tahu saksinya, ini orang langsung ya gue bawa depan gue sendiri, bukan bawa samping gue sendiri nih. Gue sendiri suatu bagi gue kebanggaan buat gue ya, gue bangga bisa ketemu langsung nih orangnya nih. Tuh, udah adil langsung Bang Ceng. Betul, iya gue juga kan? artinya buat teman-teman ya, teman-teman media, gue seneng lah diundang ya. Ketika kemarin Bang Medi sama teman-teman hadir ke rumah silaturahmi dan gue bisa kesini pun lah sama istri sama pas pampres gue ya kan, seneng banget. Itu udah gue share juga sebelumnya, sepadan kita belum podcast ya. Iya. Bahkan saya share lagi ke Bang Uje tadi beneran, nih gimana udah ada kabarin belum sama Bang Aceng? Ada, gua screenshot lagi nih yang tadi kita bincang, nih. Ada, oke siap, gue mandi dulu, mandi cebok. Soalnya gue kemarin dia cebok merah dulu. Udah itu gantian lagi Bang Aceng. No. Aceng, kemarin kan saya sebelumnya kan datang dulu ke Bang Aceng ke rumah kan. Itu kemarin saya lihat istrinya Bang Aceng ya. Itu saya lihat, emang itu rambutnya asli ya? Rambutnya? Rambut istrinya apa rambut saya? Bang Aceng sama istrinya gitu, katanya saya dengar katanya itu rambut ini ada yang asli pembuatan di sini. Iya, sekarang kita ngomongin rambut ya. Alhamdulillah kalau rambut sih asli. Asli ya? Ya, memang gua dari kecil udah gimbal. Walaupun dibotakin tentunya begini lagi. Banyak teman-teman Vespa, teman-teman reggae pada gimbal, tapi dibikin ataupun disambung sintetis. Gitu. Kalau istri memang rambut sekarang enggak dikepang ya. Oke, Bang. Disambung. Kalau ini alhamdulillah asli. Gitu. Makanya cantik banget lihat istrinya saya kemarin Bang Iceng. Undang nanti di sini dong. Makanya saya Iya. kenapa nggak dibawa? Spesial dia Putri Dieng, asli Putri Dieng. Dieng, Nanti ya? spesial buat channelnya Medi Kucing. Meong atau kucing? Meong, no. Jadi kucing.
Keren. Wah ini gue keren loh, satu keluarga support ya, artinya benar-benar sinergi ya. Untuk channel ini ya, mudah-mudahan channel ini berkah. Amin ya Allah, amin. Tapi memang kalau identik orang menilainya ya, kalau teman-teman trotoar jalanan ya, apakah memang mesti kelihatannya agak serem, bertato atau bertindik atau misalnya nah itu yang mau tanya dulu. Nah, enggak juga sih. Jadi ya itu tadi, karena memang ya mindset ya, jalanan pasti tatoan, jalanan ada gambarnya ya, jalanan urakan ini ya memang betul rata-rata ya itu sebenarnya mungkin casing ya, bahkan di trotoar itu gua pernah melahirkan satu karya yang sangat luar biasa. Menurut gua itu gua bikin karya belum lama ini di situasi pandemi, melek mata melek dosa. Itu apa tuh? Itu tadi singgungan pertanyaan dari Bang Uji, melek mata melek dosa, artinya ketika teman-teman trotoar nih banyak yang bahkan cuman bola matanya doang nggak ditato, jadi semua tatoan ada tuh. Yang pernah saya unjukin tuh kemarin, itu salah satu anak trotoar. Iya. Kurang apa, bukan tato lah. Jadi banyak sekali di zaman sekarang ini orang yang terjebak oleh pandangan. Oh iya benar. Iya. Gimbal nih pasti reggae, belum tentu. Orang gua anak-anak band tabok. Iya kan? Nggak bisa. Gitu. Jadi segala sesuatu kita kenal dulu, kayak Bang Medi mengundang saya ke rumah dulu, kenalan dulu. Oh Bang Acung. Jadi kan betul. Seperti itu, nggak sebelum datang, ya kan? Iya. Jadi belum tahu nih apa yang ya kan kita bakal ceritakan. Jadi seperti itu sih di trotoar sendiri. Makanya gua akan tetap bertahan di trotoar, biarkan orang lain apa, yang penting lakukan yang terbaik, jadi manfaat buat alam ini. Ya, sekali Bang Uji. Memang mindsetnya orang-orang seperti itu ketika lihat casing ya, beneran mungkin caranya Bang Aceng itu masuk lah ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Ketika melihat orang bertato, rambutnya cakadul lah kayak lalu nih. Iya. Pasti mindsetnya negatif. Negatif pasti negatif. Kita nggak salahin juga, Iya. nggak salahin juga sama orang yang menilai. Jangankan orang melihat kita, melihat orang seperti buruk ya. Kadang melakukan hal-hal yang baik aja belum tentu baik di mata orang. Padahal Gitu. jujur aja, penjahat sekarang itu nggak ada yang bertato, nggak ada yang bergigi. Gua ada berdasi. Berdasi. Itu yang Ada sekarang ini nih. Berdasi. lebih ke sana sebenarnya. Artinya kan Berdasi. bagaimana kita mengubah cara pandang orang-orang itu, Betul. bahwasanya teman-teman yang di lapangan atau di jalanan bahasa kasarnya ini tidak seburuk yang mereka bayangkan. Kan gitu kan? Ini seperti itu. Lanjut masalah trotoar nih Bang. Siap. Trotoar itu ya kalau gua nilai itu suatu terobosan baru ya. Kalau boleh singgung nih Bang, sebenarnya kan ada nggak sih komunitas yang seperti trotoar ini? Apakah trotoar ikut-ikutan atau memang contoh dari yang lain, ataukah memang sebagai pelopor gitu loh, bahwasanya ada komunitas yang jadi tapi jalan itu bahasanya. Betul sekali Bang Uji. Banyak sih sebenarnya komunitas-komunitas kayak gue ini banyak di belahan Nusantara banyak. Cuman kalau untuk di Jakarta Utara ya memang ada yang trotoar ya. Kalau di beberapa titik teman-teman pun ada buka sanggar anak-anak jalanan, ada anjal, ada kayak gitu-gitu ada. Cuman untuk pergerakannya mungkin di bidang seni jalanan aja atau gimana. Kalau kita kan di trotoar yang di Jakarta Utara yang gue pegang ini semua keagamaan, pendidikan, sosial, kemanusiaan, kebencanaan kita garap semua gitu. Jadi kita nggak pandang bulu cuma hanya sekedar nama komunitas trotoar, tapi isinya ada pendidikan juga. Kan aneh, bahkan ya seorang ya kayak gue ya dibantu teman-teman ya kan dari trotoar. Kenapa kok gue ngotot banget kan pendidikan, harus punya pendidikan ke anak-anak bangsa. Ya itu kan itu yang gue bilang tadi, mereka adalah nanti akan menjadi generasi penerus kita. Kalau bukan mereka nanti siapa? Kita keburu topu nanti. Ini menarik loh. Apa Ini menarik. Menariknya gimana ya? Ketika orang-orang yang berpendidikan, yang memiliki pangkat atau segala macam jabatan lah ya, mereka sibuk memikirkan jabatan dan pendapatan pribadi, tapi dari teman-teman jalanan malah mikirnya kemaslahatan umat. Kebayang nggak ketika ada teman-teman yang bahasanya kekurangan pribadi aja masih kurang, tapi mereka bisa bergerak untuk masyarakat yang lain. Itu yang sekarang ini banyak itu loh. Iya, Itu loh. Itu apa, suatu hal bagi saya tuh amazing lah, bahasa Sundanya malah ya. Jadi gimana ini bahasa Sunda? Gimana? Jadi itu hal yang aneh gitu loh. Iya. Hal yang aneh loh. Bagaimana kan kalau bahasanya sebelum kita bijaksana, bijak sini dulu. Jangan gitu kan. Betul juga sih. Tapi bagaimana teman-teman ini bisa memanage gitu loh, antara kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, sama kebutuhan dari masyarakat. Bang Aceh sendiri bagaimana mengatur itu Bang? Jadi supaya
kita menyelesaikan konflik di luar, tapi konflik di rumah itu nggak terjadi juga. Itu Betul. penting juga itu. Penting juga. Jadi gini bang, gue sih dia harus pandai-pandai mengatur ya. Namanya gue juga punya keluarga, punya anak juga, punya bini, dan punya lingkungan gue yang di trotoar ya, keluarga besar di trotoar. Bagaimana gue mengatur itu? Sederhana sebenarnya, sangat sederhana bang. Gue untuk mengatur diri gue sendiri, yang pertama adalah untuk kenapa sih kok bisa sih gue setelah gue yang masih ya seperti ini kok mampu untuk melakukan itu ya kan. Satu pun juga yakin. Yang pertama adalah gue punya keyakinan karena kekuatan besar yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang sudah digariskan dan diutus ya kan. Kalau mungkin dulu para rasul ya kan utus. Kalau sekarang kan kita nggak ngerti lah apa lah ya kan. Itu tadi di mana gue harus cari uang buat keluarga, di mana gue harus berbagi waktu ya kan untuk ya gue pasti kalau dibilang sibuk lah sibuk juga. Di mana satu waktu gue di trotoar sama keluarga atau yang lain-lain, gue harus mengatur waktu bisa gue sama keluarga, dan di mana untuk hidup dan menghidupi keluarga. Dan ya itu tadi yang di awal gue ceritakan, gue adalah orang yang tidak pernah digaji dan tidak pernah kerja sama orang lain. 23 tahun, selama 23 tahun ini gue nyari duit lewat karya, lewat seni, ngamen kesana kemari kemana ya, job kamu apa, nggak ada job di situasi pandemi aja. Bagaimana gue untuk mensiasati agar gue mampu bertahan hidup dan bisa menghidupi apa yang gue punya, gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Iya benar. Menyerah bukan pilihan. Ya. Ini suatu motivasi buat gue juga bang. Nasihat buat kita semua yang ada di sini sebenarnya. Ketika kita mau berbuat baik, jangan nunggu kaya. Jadi Jangan nunggu punya. Ketika ada niatan untuk berbuat baik itu segera laksanakan. Insya Allah namanya berbuat baik itu pasti ada jalannya. Betul itu Bang Aceh ya. Itu bener Bang Uji. Jadi gue keinget film gue. Itu ada di kutipan film gue di 2014. Jadi gue pernah bikin film di 2014. itu film Dokumenter judulnya Guruku Jalananku. Oh, nyambung sama lagunya. Nyambung. ya. Jadi gue ada kutipan film gue ngomong begini. Berbagi itu nggak usah nunggu kaya. Kalau lu nunggu kaya, kapan berbaginya, kapan kayanya? Di kutipan film. Jadi pada waktu itu kenapa gue bisa ngomong begitu? Ada kawan kita, teman-teman seniman lagi itu sakit komplikasi. Gue bingung nih cara ini. Gue mau datang ya kan, kehadiran gue sama teman-teman harus minimal gue bawa bunga lah ya kasarnya kan, bawa sesuatu lah ya kan. Apa nih ya kan? Gue ngamen sama anak-anak, galang dana buat teman gue yang sakit itu dapat tuh setumpuk. Gue bilang udah nggak usah ditukurin, seplastik tuh duit kita kasih ke kawan kita. Ya itu tadi, bagaimana cara kita bisa berbagi, ya berarti kita ngapain nunggu kaya. Yang kita bisa lakukan hari ini kita lakukan buat kebaikan itu ya. Sampai detik ini gue masih bertahankan itu kegiatan sosial kemanusiaan apapun itu ya, karena istri gue mendukung penuh lah ya kan. Dia adalah orang yang kuat, orang yang hebat dan mau nerima apa adanya. Karena gue ganteng, dia nerima. Ada apanya. Apa-apa. Sekarang gini bang, banyak orang perhatiin ya, orang-orang sukses di negeri ini perhatiin, pasti dia punya pendamping yang hebat. Iya benar. Kalau tanpa doa seorang istri nih, ini penting banget ya. Mungkin ulama ustadz sering ya kan. Ini gue sekedar mengingatkan, kalau mau sukses itu cuma ada dua. Kalau udah punya bini adalah doanya bini ya kan. Kalau belum punya bini adalah doanya seorang wanita, ibu yang melahirkan. Cuma dua itu kunci. Merinding Bang Uji, asli. Satu perempuan itu istri bisa mendoakan sampai luar biasa. Satu perempuan. Apalagi istrinya 4. Jadi jangan mancing-mancing lagi. Ini kan istilahnya satu aja doanya dikabul. Iya, bener, dia cepet mustajab dikabul. ya. Apalagi banyak ya. Karena kita iya juga ya. Enggak bisa bener juga. Lu ngajarin Bang Hamdan. Ini kan hanya saran doang. Kalau mampu ya dikerjakan, kalau nggak mampu ya diusahakan. Dan untuk Bang Aceh emang terjawab juga, masuknya sama Bang Uji ya. Masuk. Itu. Iya, masuk juga masuk. Tapi tidak lah, iya, cuman betul. Tidak gitu. Kalau jadi seperti itu. Jadi banyak ya teman-teman gue nih, Bang Medi, Bang Uje. Apa ya, teman-teman gue itu sukses. Gue tanya, lu kenapa bisa sukses, bisa berhasil? Ya bagaimana gue nggak sukses? Tiap hari bini gue ngedoa dan gue minta restu sama bini gue. Gitu. Ketika dia keluar dari rumah, bini kirimin Fatihah, kirimin doa, diiringin tuh. Karena kalau orang keluar nyari duit capek. Tapi kalau keluar nyari ridhonya Allah, insya Allah gak bakal capek. Gitu. Nyari ridho Allah aja kita. Kayak gini nih, gue nih keluar nih. Gue bilang sama bini gue, yang siap-siap yang mana kita ke Warakas nyari ridho Allah. Kesini.
alhamdulillah nggak ada ban nggak bocor, nggak ada kecelakaan, selamat sampai tujuan, nggak ada halangan. Itu jawaban Bang Aceng ini benar-benar agamis banget tuh. Kadang banyak casingnya doang, tapi dengan penampilan Bang Aceng ini benar-benar kayak bukan udah ustadz bener-beneran ya kan. Janganlah. Makanya nih buat teman-teman nih ya, biar jelas teman-teman nih ya. Memang kita tidak bisa menilai orang dari hanya covernya aja. Ya. Tonton video ini biar tahu apa sih sebenarnya dan bagaimana sih teman-teman di lapangan di jalan seperti apa. Biar nggak salah paham. Iya. Sangat motivasi sekali gitu. Oke, jadi gini buat teman-teman followernya Pedi Kucing. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Presiden Trotoar, Bang Aceng. Asik Maulana lah ya, mungkin nama aslinya. Itu aslinya itu Asik Maulana tuh. Soal KTP ya? Iya, soal KTP. Jadi gini, podcast hari ini kita selesaikan. Tapi ketika teman-teman memang ada pertanyaan atau ada ketidakpuasan nih atau kurang jelas nih ya, bisa nanti kita buat sesi keduanya atau nanti follow aja di IG-nya Bang Aceng atau YouTube-nya Bang Aceng ya. Silakan bertanya-tanya biar lebih jelas lagi atau mau kenal lebih dekat, nomor teleponnya boleh kan ya? Boleh kan? Ya karena apa ya, buat gua silaturahmi itu keren. Jadi gue cuma bilang silaturahmi adalah keren. Atau mau ikut YouTube-nya juga kan? YouTube-nya ada Bang ya? Ada. Nanti kita lampirkan di sini semua ya. Di sini semua ya. Ada. Nanti silakan teman-teman kalau memang kita perlu buatkan podcast keduanya, kita buatkan. Atau mau gabung berkarya bareng Trotoar juga boleh. Boleh. Itu ide bagus itu. Satu lagi ya teman-teman yang lagi nonton perlu ketahui, gue buka sanggar dari dulu sampai saat ini. Mau belajar teater, belajar apapun, nama gue gratis. Gue tidak pernah mengut biaya pendaftaran, biaya per bulan, gratis. Sampai sedetik ini masih gratis. Ya guys, inilah suatu bagi gua sampai di sini dulu aja. Tadi dengan ucapan kata Bang Uje itu mungkin udah cukup ya. Jadi para kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih semangat dan gue hanya bisa mendoakan pada Bang Aceng dan Bang Uje selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Dan diberikan panjang umur, ditambah rezekinya. Amin. Dan bagi kalian yang telah nonton video ini, jangan lupa yang diutarakan dari Bang Uje, jangan lupa follow Bang Aceng ya. Oh iya Bang, gue minta satu lagu aja deh Bang. Kayak gue dari tadi kayaknya tersengsem banget sih lo kata orang Sunda. Apa namanya? Bang Uje, apa ya? Lu tadi bilang orang Amaji orang Sunda. Iya, kesemsem tuh. Kesemsem. Yaudah Bang Aceng ya gue mau tahu lagunya deh. Lagi penutup nih ya. Oke, buat penutup buat teman-teman yang Medi Kucing ya, jangan lupa subscribe ya. Amin. Dan share. Ini lagu karya gue masih karena gue senang membawain karya-karya sendiri Bang Uje, judulnya Sinergi. Kenapa Sinergi? 1, 2, 3. Kita harus bersinergi. Gue berdiri berjalan sendiri nggak bisa, tapi ketika kita sinergi pasti bisa. Sama buat negeri ini juga, tapi gue berbicara sinergi adalah untuk negeri ini. Mari kita bersinergi, menyatukan rasa, hilangkan nada sumbang. Mari kita berjabat tangan, mari bersinergi, mari bersinergi. Ayo kawan kita bernyanyi, nyanyikan lagu Indonesia. Ayo kawan kita berdiri, tegakkan budaya Indonesia. Indonesia, Indonesia. Oke, gila Bang Aceng. Mantap. Oke. Guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.